Sahabat Balitbang Channel, ikan lele ternyata mengandung gizi yang sangat tinggi, menyamai ikan salmon yang terkenal itu. Dari 500 gram ikan lele mengandung 14,56% protein. Namun tahukah Anda bagaimana caranya untuk mendapatkan ikan lele yang berkualitas? Saya ajak Anda menuju Balai Pembenihan Ikan UPTD, Unit Desa Sangalangit, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Disinilah lele itu dibudidayakan untuk mensuplai kebutuhan ikan lele dari kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Buleleng. Sahabat Balitbang Channel, untuk mendapatkan bibit lele yang berkualitas dan bermutu, tidak bisa dilepaskan dengan makanan yang harus diberikan. Makanan yang diberikan untuk mendapatkan kualitas itu adalah cacing sutra ini yang sulit. Nah, inilah makanan bibit lele yang berkualitas sehingga enak dikonsumsi dan juga pemasarannya yang bagus. Ini mulai dilakukan pembibitan di UPTD Desa Sangalangit, tapi sebagian besar cacing sutra ini hidup di alam liar, di sungai-sungai, kemudian juga di selokan-selokan. Belum sampai sekarang ada yang membudidayakan cacing sutra ini. Setelah itu kita akan melihat bagaimana kemudian pembenihan dan pengawinan untuk mendapatkan telur yang benar-benar matang untuk menjadi larva dan kemudian menjadi bibit lele yang berkualitas. Proses pengawinan induk lele biasanya kita menyebutnya pemijahan, Pak. Nah, dalam proses pemijahan ini langkah pertama yang kita siapkan yaitu persiapan kolam yang akan digunakan untuk pemijahan. Jadi kolamnya kita keringkan selama 2-3 hari. Kemudian kita isi air kurang lebih sekitar 40 cm. Setelah itu kakapan yang tempat telur menempel itu kita masukkan ke dalam kolam. Nah, ketika sudah siap, kolamnya sudah siap digunakan untuk memijah, kita baru melakukan pemilihan induk yang telah matang gonat atau telah siap untuk dipijahkan. Pada proses pemijahan biasanya kita lakukan pada siang hari. Nah, biasanya ikan tersebut akan memijah pada malam hari, Pak, sekitar jam 12 malam sampai dini hari. Untuk menentukan induk yang telah matang gonat, terlebih dahulu kita harus melakukan seleksi induk. Nah, berikut ciri-ciri induk yang sudah matang gonat. Ciri-ciri induk jantan dan betina bisa dilihat untuk induk jantan, bentuk tubuhnya lebih memanjang dan ini bentuk kelaminnya memanjang dan pada ujungnya membengkak dan pada ujungnya berwarna merah. Ini menandakan ikan yang sudah siap memijah untuk jantan. Sedangkan untuk induk betina, kelaminnya membulat. Nah, terdapat 2 lubang. Jadi lubang yang terakhir ini kelamin membulat dan berwarna merah, membengkak. Setelah itu induk yang sudah dipilih dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Pagi hari biasanya kita sudah melihat ada telur yang menempel di kakapan. Nah, perlakuan pasca pemijahan tersebut, pertama-tama keesokan harinya kita angkat induk yang sudah memijah, kita pindah ke kolam rekondisi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perlakuan kakapan. Biasanya kakapan kita pindah ke kolam penetasan. Nah, untuk di kolam penetasan itu biasanya ikan akan menetas sekitar 3 kali 24 jam, paling lama 3 hari dia menetas, tapi seperti biasanya 24 jam sudah menetas. Nah, untuk perawatan larvanya itu selama ikan setelah menetas umur 1-3 hari tidak perlu dikasih makan karena sudah mempunyai kandungan kuning telur pada tubuhnya. Jadi dia menggunakan kuning telur tersebut untuk proses pencernaan dalam tubuhnya. Selanjutnya setelah 3 hari kita berikan cacing sutra sampai ikan berumur 21 hari. Setelah berumur 21 hari, larva tersebut berukuran sekitar 2-3 cm. Nah, setelah berukuran 2-3 cm ini kita berikan pakan berupa pakan serbuk. Setelah ikan berukuran 4-5 cm atau berumur sekitar 1 bulan 30 hari, itu kita berikan pelet butiran. Menurut bukaan mulutnya ada 3 jenis butiran, dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang siap dipasarkan.
Nah, ikan yang sudah siap dipasarkan biasanya kami lepas di ukuran 6-7 cm, itu sekitar umur 50 hari dari proses pemijahan. Itu sudah ke pemasaran ya? Oke, sudah siap dipasarkan. Itu aja. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh Kepala UPDT Unit Sangalangit, yaitu Ibu Yunia Larasati. Ibu Yunia, apa kabar, Bu? Baik, Pak. Ya. Nah, ini menarik, Bu. Saya lihat banyak kolam-kolam untuk pemilihan ikan lele. Nah, kalau tugas UPDT ini sebenarnya apa, Bu, untuk mata perikanan ini? Iya. Untuk tugas UPTD kita menyiapkan benih unggul, Pak. Di samping itu kita juga mempunyai tupoksi menyiapkan induk unggul. Jadi kita menyediakan benih yang nantinya akan didistribusikan ke masyarakat. Ya, kalau benih unggul atau bibit unggul, induk unggul itu seperti apa, Bu? Benih yang memiliki kualitas bagus. Artinya dalam pemeliharaannya dia bisa berkembang dengan baik sesuai dengan waktu pemeliharaannya. Itu dapat dari mana untuk induknya itu? Induknya kita bersertifikat, Pak. Kita pengadaan induk bersertifikat. Jadi memang induk yang ada di Balai Pembenihan ini induk yang unggul. Induk yang unggul ya. Nah, selama ini kehadiran UPTD memang bisa mensuplai benih-benih itu kepada masyarakat yang memang berbudidaya ikan lele. Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana proses kalau dari petani itu minta kepada UPDT untuk benih yang unggul? Kalau untuk benih lele sementara ini kita mencukupi dari permintaan kelompok untuk proses penebaran di perairan umum atau untuk permohonan dari kelompok kita masih batasi, Pak. Kenapa? Karena keterbatasan benihnya untuk lele, untuk lele. Tapi untuk benih nila, karper, koi, komet kita siap, Pak. Itu ready lalu ya? Ready. Untuk khususnya untuk nila kita utamakan untuk penebaran. Penebaran. Tapi untuk lele kok langka ini? Terbatas gimana? Apa menyebabkan? Yang menyebabkan kita lele masih tergantung dengan pakan alami. Pakan alami? Pakan alaminya berupa cacing sutra. Jadi selama ini kita masih belum menemukan teknologi yang pas, masih kita uji coba untuk mengembangkan cacing sutra itu. Sementara ini kita memperolehnya masih dari alam. Dari alam? Oh, ini yang kesulitan ya? Jadi makanan ikan lele yang induknya atau hasilnya bagus itu harus makanannya atau pakannya itu ulat sutra? Cacing sutra. Cacing sutra ya? Cacing sutra. Itu yang menjual atau yang membudidayakan belum ada, Bu? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Belum ada. UPDT tidak berusaha untuk melakukan terobosan seperti itu? Kita sudah mencoba, tapi belum menemukan teknologi yang pas. Jadi perkembangan cacing sutra itu tidak secepat benih yang kita hasilkan. Bagaimana minat masyarakat Buleleng atau masyarakat Bali lah, Pak, tentang budidaya lele ini? Minat masyarakat Buleleng besar, Pak, untuk budidaya lele, karena dari segi pemeliharaan lele itu kan cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan sudah bisa panen, dan petani cepat memperoleh hasil. 3 bulan ya? 3 bulan hasilnya ya? Ya, untuk pembesaran. Tetapi apakah ini tidak sebuah kendala karena dari UPDT sendiri bahwa pemberian itu juga terbatas? Iya, itu memang untuk kami. Apa terobosan tantangan harus dihadapi seperti ini? Apa yang perlu dilakukan? Ya, kita masih ini, Pak, berusaha untuk terus mencoba teknologi pembuatan cacing sutra ini agar kita bisa mencukupi pakan benih yang ada gitu. Kebetulan tahun ini kita ada pengadaan bak cacing sutra, nah itu kita kembangkan nanti. Oke, ini juga upaya untuk menghilangkan image anggapan bahwa lele itu kotor. Ternyata lele kan luar biasa. Ini gimana untuk kedepannya untuk bahwa lele ini memang sangat-sangat layak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai keanekaragaman pangan yang bergizi. Ya, memang ikan memiliki kandungan protein yang tinggi. Tidak hanya lele sebenarnya, semua jenis ikan. Nah, yang paling gampang dipelihara daya tahan hidupnya itu lebih bagus daripada ikan-ikan yang lain, tidak memerlukan air mengalir, itu memang ikan lele. Jadi animo masyarakat untuk mengembangkan lele ini memang sangat besar karena cepat menghasilkan, apalagi era pandemi sekarang ini ya, 3 bulan sudah bisa menghasilkan.